Jadi di sini kita masuk ke fase yang ya mungkin jarang dibahas ya secara terbuka, yaitu adalah ya perubahan struktur tenaga kerjanya itu sendiri untuk para software engineer. Kita mulai ya gitu melihat peningkatan yang cukup signifikan ya dalam bentuk outsourcing gitu kan, terus juga kontrak-kontrak jangka pendek, terus juga ya tenaga kerja non permanen tentunya. Jadi banyak software engineer yang sebelumnya bekerja secara langsung di perusahaan itu kan ya sekarang masuk kembali ke dalam sistem, tapi melalui layer tambahan gitu loh, yaitu tadi lewat vendor, lewat agensi, atau ya lembaga-lembaga outsourcing gitu loh gampangannya ya. Oke, jumpa lagi dengan saya bagian magang, saya Humble, and keep the excitement to learn like a newbie in town. Dan pada video kali ini, kita tuh kembali ke salah satu series dari channel saya, itu adalah software dalam tekanan dunia. Dan di episode kali ini, saya tuh pengen ngajakin teman-teman buat ngobrolin tentang karir software engineer yang rasanya kok mulai nggak stabil ya sekarang. Jadi gini teman-teman, selama satu dekade terakhir ini, ada narasi yang hampir kita semua percaya, itu adalah menjadi seorang software engineer itu adalah jalan menuju stabilitas, dan juga ya industri teknologi itu adalah ya sektor yang terus tumbuh gitu loh. Dan juga selama seseorang itu kompeten berarti akan selalu memiliki tempat. Nah, narasi itu sebenarnya cukup kuat gitu loh, sampai akhirnya realitasnya itu ya berubah gitu kan. Mulai berubah itu ketika misalnya kita menyadari kan ada layoff di mana-mana, terus juga ya kontrak mulai dipersingkat, dan juga ya akhirnya software engineer itu dipaksa masuk melalui skema outsourcing. Saya yakin teman-teman banyak yang merasakan ini. Nah, dari situ mungkin banyak juga yang berpikir seperti saya bahwa misalnya itu kayak apa kita sebagai seorang software engineer itu kurang beradaptasi ya gitu kan. Tapi setelah saya pelajari teman-teman, saya timbul keyakinan baru gitu loh, kalau mungkin ada kemungkinan yang jauh lebih tidak nyaman, yaitu adalah ya bukan secara individu itu gagal menyesuaikan diri itu kan, tapi kita sebagai individu itu yang selama ini memang hidup di dalam model realitas yang dari awal sudah keliru gitu loh. Dan dalam video ini kita tuh akan membongkar satu asumsi dasar, yaitu adalah bahwa industri teknologi itu sebenarnya tidak pernah benar-benar berubah. Yang berubah tuh hanya fasenya aja. Jadi gimana pembahasannya? Simak videonya sampai habis, dan biar gak banyak cincong, kita langsung aja let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Oke, yang pertama tuh gini teman-teman ya, kita balik dulu ke masa sebelum pandemi ya. Jadi gini, sebelum pandemi itu kan khususnya dalam ekosistem teknologi di Indonesia, ya industri tech itu kan berada dalam fase yang sering dipersepsikan sebagai masa keemasan gitu loh. Jadi perusahaan-perusahaan seperti ya ojol yang ijo ya, tahu ya, terus juga toko ijo gitu kan, marketplace toko oren gitu kan ya, dan startup-startup yang lain ya, jadi teman-teman paham lah ya. Itu kan mereka itu mengalami pertumbuhan yang sangat agresif gitu loh. Ya fase ini dalam literatur tuh disebut sebagai ya hyper growth phase. Maksudnya gimana? Maksudnya itu adalah kondisi di mana perusahaan itu tumbuh sangat cepat gitu kan, dan seringkali itu didorong dari pendanaan eksternal gitu loh, bukan dari profitabilitas yang berkelanjutan. Nah, dalam fase itu tadi, ya itu jadinya terjadi gitu loh, peningkatan ya terhadap software engineer gitu kan secara cukup signifikan gitu kan. Tapi kan yang terjadi itu bahkan bukan sekedar peningkatan demand gitu loh ya, tapi juga suatu fenomena yang lebih kompleks, yaitu adalah talent war. Di mana saat itu ya perusahaan-perusahaan itu kan melakukan ya kayak gampang itu berkompetisi lah, kompetisi antar perusahaan gitu kan, yang mereka tuh merekrut engineer-engineer yang terbaik gitu kan, dengan menawarkan ya kompensasi-kompensasi yang ya cukup tinggi gitu loh. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kan terbentuk persepsi yang sangat kuat di publik gitu loh, kalau seorang software engineer itu kan memiliki bargaining power yang sangat tinggi gitu kan. Terus juga ya bahwa karir di industri teknologi itu akan stabil gitu kan. Dan juga ya bahwa pertumbuhan yang sekarang terjadi itu akan terus berlanjut gitu loh. Nah, di balik narasi itu gitu kan, ya terjadi proses yang jauh lebih fundamental gitu, dan menurut keyakinan saya itu lebih berbahaya, yaitu adalah ya overhiring. Itu pernah terjadi kalau teman-teman rasakan gitu kan. Jadi overhiring itu kan adalah kondisi di mana perusahaan itu merekrut ya tenaga kerja itu kan bukan berdasarkan kebutuhan aktual, tapi berdasarkan ya ekspektasi pertumbuhan di masa depan gitu loh. Jadi dalam fase hypergrowth itu tadi, si overhiring ini itu kan nggak terjadi cuma sesekali gitu loh. Itu tuh bahkan menjadi praktik yang sistemik. Teman-teman pasti ingat itu sebelum pandemi gitu kan. Nah,
Jadi gimana? Jadi kan perusahaan itu ya tidak merekrut berdasarkan apa yang dibutuhkan saat ini gitu loh. Tapi perusahaan itu merekrut berdasarkan apa yang mungkin dibutuhkan kalau pertumbuhannya itu terus berlanjut. Itu yang jadi masalah gitu kan. Jadi masalahnya gimana? Masalahnya itu adalah ya ekspektasi tersebut kan ya nggak benar-benar diuji terhadap realitas jangka panjang gitu loh. Jadi dalam teori sistem itu kan kondisi seperti itu tadi itu kan bisa disebut sebagai misinterpretation of transient state. Itu dimana ya kesalahpahaman dalam menganggap kondisi sementara sebagai kondisi yang permanen. Nah, hypergrowth tadi itu kan bukanlah kondisi yang stabil sebenarnya gitu loh. Itu adalah ya anomali dalam siklus aja gitu kan. Tapi gini ya, karena fase itu tuh berlangsung dalam ya kurun waktu yang cukup lama gitu kan, dan didukung oleh data yang saat itu tampak valid, ya maka akhirnya kan mulai dianggap sebagai normal gitu loh pada saat itu ya. Jadi itulah yang membuat ya ilusi yang terjadi itu jadi sangat kuat gitu loh. Jadi dari sisi software engineer itu kan jadi melihat oh gaji naik gitu kan, terus juga peluang makin banyak dan juga ya mobilitas makin tinggi. Terus juga dari sisi perusahaan itu kan jadinya melihat oh pertumbuhan jumlah user, terus juga valuasi meningkat gitu kan, dan juga ya ekspansinya itu terlihat berhasil. Dan dari sisi investor itu jadinya melihat ya potensi return yang cukup besar gitu loh. Nah, semua pihak itu ya akhirnya melihat sinyal yang sama gitu loh. Dan akhirnya menarik kesimpulan yang sama juga bahwa sistem itu akan stabil gitu kan. Padahal kan dalam realitasnya ya sistem ini kan sedang menumpuk ketidakseimbangan lah ya dari hypergrowth tadi, terus juga didukung dengan si overhiring tadi gitu kan. Jadi ya sebenarnya overhiring itu kan bukan masalah yang langsung terlihat gitu loh. Dia itu kan adalah ya latent imbalance. Jadi itu ketidakseimbangan yang dia tuh tersembunyi dan ya belum memicu dampak langsung saat itu gitu kan. Tapi ya akhirnya itu seperti semua sistem yang dia tuh menyimpan tekanan di dalam itu kan ya ketidakseimbangan itu ya tidak akan hilang gitu loh. Dia tuh cuma tunggu momen aja. Dan momen itu bahkan ya itu bukan diciptakan oleh sistem itu sendiri, tapi dari sesuatu yang datang dari luar, yaitu adalah pandemi. Dan ya pada titik itulah ya fase euforia yang selama ini dianggap stabil itu kan akhirnya berubah menjadi titik awal ya hancurnya ilusi-ilusinya itu tadi. Oke, selanjutnya kita masuk ke era pandemi ya teman-teman. Jadi gini, ketika pandemi itu terjadi, saat itu muncul gitu loh satu keyakinan yang hampir tidak dipertanyakan, yaitu adalah ya industri teknologi itu akan semakin kuat gitu loh. Kalau kita lihat dari permukaan, ya keyakinan itu terlihatnya cukup benar saat itu gitu loh. Kenapa? Karena kan saat itu aktivitas digital itu kan meningkat drastis. Terus juga e-commerce itu kan relatif melonjak. Terus juga ya layanan-layanan berbasis cloud, terus juga remote working gitu kan. Itu tuh kan mengalami adopsi yang masif gitu loh. Nah, semua indikator yang terlihat itu tadi itu kan mengarah pada satu kesimpulan loh bahwa industri ini ya tidak hanya bertahan itu kan, tapi justru semakin dominan gitu loh saat itu ya. Tapi kan disitulah sebenarnya ya kesalahan persepsinya itu terjadi gitu loh menurut keyakinan saya. Jadi apa yang terlihat sebagai penguatan tadi sebenarnya adalah akselerasi aja loh dari kondisi yang sebenarnya memang tidak seimbang dari awal. Nah, untuk memahami ini ya kita perlu melihat pandemi ini bukan sebagai peluang ya, tapi kita coba lihat dia tuh ya dalam istilahnya kita di dunia software engineering itu adalah stress test gitu loh. Jadi di mana kondisi ekstrim yang dia tuh menguji kekuatan fundamental dari suatu sistem. Jadi gini, dalam suatu sistem yang sehat gitu ya, stress test itu kan akan memperlihatkan ketahanan dari sistem itu gitu loh. Tapi kalau dalam sistem yang memang sejak awal tuh sudah mengandung ya ketidakseimbangan gitu ya, ya stress test itu kan akan mempercepat munculnya retakan-retakan gitu loh. Dan perlu diingat juga teman-teman, sebelum pandemi, ya sistem itu kan tadi sudah mengandung yang tadi saya sebut di segmen pertama ya, ada overhiring, ada ekspektasi pertumbuhan yang terlalu optimis gitu ya, dan juga ya ketergantungan pada ya capital inflow, itu yang jadi masalah. Nah, disitulah ya paradoknya itu jadinya mulai terlihat gitu loh. Jadi gini, di satu sisi itu kan terjadi peningkatan demand yang memang ya relatif tinggi gitu ya. Tapi kan di sisi lain ya terjadi fenomena yang berlawanan arah, yaitu adalah ya macroeconomic uncertainty. Maksudnya gimana? Maksudnya itu ya adalah itu tuh ketidakpastian ekonomi secara global gitu ya, yang ngebuat pelaku pasar itu menjadi lebih ya defensif gitu loh. Nah, akhirnya kan saat itu gitu kan mulai terlihat ya investor tuh mulai nahan kapital gitu kan. Terus juga valuasi itu udah mulai dipertanyakan dan akhirnya ya juga perusahaan-perusahaan itu kan hanya mulai menyadari bahwa pertumbuhannya itu tidak bisa lagi ya diasumsikan gitu loh. Jadi di titik itu ya terjadi perubahan yang sangat fundamental, yaitu adalah capital reallocation.
Di mana ya capital reallocation itu adalah ya pergeseran ya alokasi sumber daya gitu loh dari aktivitas yang sifatnya tadinya itu ekspansi ya akhirnya menuju efisiensi untuk keberlanjutan gitu loh, gampangannya seperti itu. Artinya apa? Artinya kan ya sistem tuh mulai mengubah prioritasnya gitu loh, dari yang tadinya itu growth at all cost gitu kan, sampai akhirnya menjadi ya sustainability sama ya kontrol gitu loh. Jadi perubahan itu tuh tidak selalu terlihat secara eksplisit gitu kan, tapi ya nyatanya itu dampaknya sangat terasa gitu loh. Karena ketika prioritasnya itu berubah tadi ya struktur organisasi kan mau nggak mau harus ikut berubah gitu kan. Dan ya disitulah yang tadinya overhiring itu nggak kelihatan, akhirnya jadi kelihatan gitu loh. Jadi sumber daya yang sebelumnya itu dianggap sebagai aset untuk ekspansi nantinya gitu kan, mulai ya dilihat sebagai beban biaya. Jadi itulah yang memicu fase awal dari downsizing signal. Maksudnya gimana? Jadi itu tuh adalah sinyal awal bahwa sistem itu mulai ya mengurangi kapasitasnya gitu loh. Jadi kan di situ layoff mulai terjadi gitu kan. Bukan sebagai gelombang besar memang pada awalnya itu kan. Tetapi ya bertahap dan itu akhirnya menjadi indikasi bahwa ya sistem itu sedang melakukan penyesuaian gitu loh. Dan pada titik itu gitu kan akhirnya tuh satu hal itu menjadi jelas sih loh teman-teman, yaitu adalah pandemi bukan memperkuat sistem gitu loh. Pandemi ini justru memaksa sistem untuk menghadapi realitasnya sendiri. Jadi realitas bahwa pertumbuhan sebelumnya itu ya tidak sepenuhnya berkelanjutan gitu kan, terus juga realitas bahwa struktur organisasi itu terlalu besar, terus juga ya realitas bahwa ya efisiensi itu tidak bisa lagi buat ditunda-tunda gitu loh. Ya berarti kan pandemi itu bukan menjadi puncak dari euforianya yang saya jelaskan di segmen pertama tadi gitu loh. Tapi justru adalah pandemi ini adalah momen di mana ilusinya akhirnya mulai kehilangan daya tahannya gitu. Jadi mulai kelihatan ilusinya gitu kan. Dan sejak titik itu ya arah sistem tuh tidak lagi menuju ekspansi gitu loh, melainkan ya menuju koreksi. Nah, selanjutnya tuh kita tentunya masuk ke era setelah pandemi ya. Nah, setelah pandemi itu mereda, ya banyak orang berharap bahwa industri teknologi itu akan ya kembali seperti sebelumnya. Terus juga ya fase sulit ini ya hanya sementara aja gitu ya. Terus juga ya setelah koreksi kecil ya sistem akan kembali stabil lah. Pengennya kan seperti itu. Tapi kan yang jadi masalah, harapan-harapan itu tadi masih didasarkan pada asumsi yang sama gitu loh. Asumsi yang sejak awal emang udah keliru, yaitu adalah ekspansi itu dianggap kondisi normal gitu loh. Tapi kan ya gitu tadi, realitasnya tuh tidak seperti itu gitu kan. Apa yang terjadi setelah pandemi itu bukanlah gangguan sementara gitu ya. Tapi ya jadinya itu adalah fase yang dalam dinamika ya kita sebut sebagai ya correction phase gitu loh. Yaitu dimana sistem itu menyesuaikan dirinya setelah periode ekspansi yang berlebihan. Nah, dalam industri tech, fase itu kita kenal sebagai tech winter. Jadi ya tech winter ini sering dipahami sebagai krisis lah ya, tapi kan sebenarnya dalam perspektif sistem, tech winter itu justru sebenarnya bukan krisis gitu loh. Tech winter itu sekedar konsekuensi. Dia cuma konsekuensi aja. Konsekuensi dari yaitu tadi overhiring di fase sebelumnya gitu kan. Terus juga ekspektasi pertumbuhan yang tidak realistis dan juga ya ketergantungan terhadap ya capital inflow. Itu yang jadi masalah. Jadi dengan kata lain, ya tech winter ini kan bukan sesuatu yang terjadi tiba-tiba gitu loh. Jadi tech winter ini kan adalah sesuatu yang sejak awal tuh sudah tertanam dalam sistem sebenarnya. Cuma kan yang ngebuat si tech winter ini terasa sekedar seperti krisis aja, itu kan ya karena waktu kemunculannya gitu loh. Karena kan selama fase euforia tadi sebelum pandemi itu kan namanya ketidakseimbangan yang terjadi itu nggak kelihatan gitu loh. Tapi ya ketika akhirnya sistem itu mulai masuk fase koreksi, ya semua ketidakseimbangan yang dari awal sebenarnya udah ada itu ya akhirnya mulai kelihatan gitu loh secara bersamaan bahkan. Jadi itulah yang dalam teori sistem disebut sebagai ya delay systemic feedback. Gambarnya seperti itu. Yaitu adalah ya efek dari keputusan masa lalu yang akhirnya itu baru terasa dampaknya ya setelah jeda waktu tertentu. Gambarnya seperti itu. Nah, overhiring yang tadi udah terjadi bertahun-tahun sebelumnya ya di masa sebelum pandemi ya baru terasa gitu loh sebagai masalah ketika kondisi ini udah mulai berubah ketika masuk fase koreksi itu tadi gitu ya. Dan ketika ya feedbacknya itu akhirnya muncul ya itu bahkan ya nggak datang secara bertahap gitu loh. Dia datang benar-benar secara simultan ya kan. Ya jadi kan akhirnya kita melihat gitu loh layoff terjadi di berbagai perusahaan gitu ya. Terus juga hiring tuh mulai dibekukan dan akhirnya ya kompetisinya tuh meningkat gitu loh secara drastis gitu loh. Dan di titik itu ya satu asumsi publik itu ya ambiar gitu loh sepenuhnya,
yaitu adalah ya bahwa jika seseorang tuh cukup kompeten, ya dia akan tetap aman. Ya nyatanya sekarang jadi tidak seperti itu gitu kan. Realitasnya jadi jauh lebih keras. Dalam ya sistem yang seperti itu tadi, kompetensi itu udah bukan lagi faktor penentu utama stabilitas gitu loh. Karena akhirnya yang menentukannya itu bukan dari ya individu aja gitu loh, tapi ya kondisi sistem secara keseluruhan gitu kan. Jadi seseorang software engineer yang sangat kompeten gitu kan, itu tuh tetap aja bisa kena layoff, bisa tetap kehilangan pekerjaannya itu. Bukan karena performanya buruk, bukan karena itu, tapi ya karena sistem tidak lagi membutuhkan kapasitas sebesar itu bisa banget gitu loh. Dan disitulah ya perubahan persepsi itu akhirnya mulai terjadi. Jadi yang sebelumnya tuh dianggap sebagai karir yang stabil, ya akhirnya kan menjadi karir yang ya sangat bergantung pada siklus ekonomi gitu loh. Tapi ya gini ya, bahkan itu pun masih belum cukup dalam lah bahkan gitu kan. Karena banyak orang yang masih menganggap bahwa ya setelah Tech Winter berakhir ya semuanya bakal kembali seperti dulu gitu loh. Padahal ya dalam banyak sistem yang kompleks, fase koreksi itu kan tidak hanya mengurangi bahkan gitu ya, tapi kan itu juga mengubah struktur gitu loh. Dan perubahan struktur itu sendiri gitu kan yang akhirnya tuh menentukan bentuk industri ke depannya gitu loh. Dengan kata lain gini, Tech Winter itu bukan akhir dari masalah gitu loh. Tapi justru Tech Winter itu adalah awal dari bentuk sistem yang baru. Dan ya bentuk yang baru ini gitu ya itu tuh tidak lagi memiliki karakteristik yang sama gitu loh dengan sistem yang lama tadi yang sebelum pandemi. Nah, selanjutnya tuh gini teman-teman. Kalau yang namanya Tech Winter itu hanya sekedar penurunan sementara, berarti kan harusnya ya ketika fase itu berakhir, ya sistem harusnya kembali seperti sebelumnya itu kan. Tapi kan nyatanya realitasnya sekarang tidak begitu. Perusahaan itu kan ya tidak kembali ke pola lama itu. Mereka tidak lagi kembali melakukan hiring yang agresif, dan juga mereka tuh tidak lagi ya membangun struktur besar seperti sebelumnya gitu loh. Sebaliknya itu akhirnya perusahaan-perusahaan itu kan mulai bergerak ke arah yang lebih efisien, lebih fleksibel, dan juga ya lebih tidak terikat bahkan. Itu yang jadi masalah. Jadi di sini kita masuk ke fase yang ya mungkin jarang dibahas ya secara terbuka, yaitu adalah ya perubahan struktur tenaga kerjanya itu sendiri untuk para software engineer. Kita mulai ya gitu melihat peningkatan yang cukup signifikan ya dalam bentuk outsourcing gitu kan, terus juga kontrak-kontrak jangka pendek, terus juga ya tenaga kerja non permanen tentunya. Jadi banyak software engineer yang sebelumnya bekerja secara langsung di perusahaan itu kan ya sekarang masuk kembali ke dalam sistem tapi melalui layer tambahan gitu loh, yaitu tadi lewat vendor, lewat agensi atau ya lembaga-lembaga outsourcing gitu loh gampangannya ya. Dan yang berubah itu ya bukan hanya status pekerjaan gitu loh. Yang berubah itu ya adalah posisi para software engineer ini di dalam sistem gitu loh. Jadi untuk memahami itu, kita perlu satu konsep yang cukup penting yaitu adalah ya labor commoditization. Maksudnya gimana? Itu tuh adalah proses di mana tenaga kerja itu tidak lagi dipandang sebagai individu dengan nilai unik gitu loh. Melainkan tuh cuma sebagai komoditas yang dinilai berdasarkan ya fungsionalitasnya aja. Dalam sistem yang seperti itu, ya yang penting itu kan udah bukan lagi siapa kita gitu ya. Yang penting adalah ya apa output yang bisa dihasilkan gitu kan, seberapa cepat bisa diganti, sama ya seberapa rendah biaya yang dibutuhkan ya untuk mempertahankan fungsi tersebut. Gampangannya kan seperti itu. Nah, ini tuh membawa kita ke konsep yang lebih fundamental, itu adalah ya human resource fungibility. Maksudnya gimana? Maksudnya itu adalah ya kemampuan suatu elemen dalam sistem itu untuk digantikan tanpa mengganggu keseluruhan dari sistem. Nah, dalam konteks itu tadi, berarti kan software engineer itu kan menjadi fungible resource gitu loh. Artinya apa? Artinya itu kan ya nggak ada perbedaan struktural antara satu engineer dengan engineer lainnya gitu loh. Selama mereka itu ya menghasilkan output yang setara, gampangnya seperti itu. Ya implikasinya itu kan sangat jelas gitu ya. Jadi perusahaan itu tidak lagi yang memiliki insentif untuk mempertahankan individu gitu loh. Karena dari perspektif sistem, ya individu ini kan bukanlah aset gitu loh. Yang menjadi aset itu adalah fungsionalitasnya aja itu kan. Dan ya si fungsi-fungsi itu tadi itu kan, itu tuh bisa dipenuhi dengan cara yang lebih fleksibel. Itu tadi melalui outsourcing, melalui kontraktor, melalui talent global gitu kan. Bahkan ya melalui sistem-sistem otomatisasi gitu loh gampangannya ya. Dengan ya tentunya itu kan biaya lebih rendah gitu ya, terus juga risikonya lebih kecil dan juga ya dengan komitmen yang jauh lebih minimal lah gampangannya seperti itu. Dan pada titik itu ya tentunya ya satu hal itu menjadi tidak bisa dihindari lagi gitu loh,
Yaitu adalah ya hubungan antara engineer dan perusahaan ya tidak lagi berbasis stabilitas gitu ya. Dia tuh akhirnya menjadi ya hubungan transaksional aja gitu loh. Jadi ya software engineer ini tidak lagi menjadi bagian dari sistem gitu loh. Jadi software engineer ini akhirnya menjadi komponen yang digunakan oleh sistem, gampangnya seperti itu. Dan ya seperti semua komponen tentunya ya, itu kan ya berarti ya bakal digunakan ya ketika dibutuhkan aja gitu kan, dan bakal diganti ya ketika ada alternatif yang lebih efisien. Kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Jadi gini poinnya. Itu tuh sebenarnya bentuk yang paling jujur loh dari sistem yang kita hadapi hari ini lah, gambarnya seperti itu. Bukan lagi sistem yang menjanjikan karir jangka panjang gitu loh. Tetapi ya sistem yang akhirnya tuh mengoptimalkan fleksibilitas, terus juga efisiensi, dan ya tentunya ya substitusi cepat. Nah, ya gampangannya disitulah akhirnya ya ilusi terakhirnya itu ambiar gitu loh teman-teman. Bahwa ya misalnya loyalitas akan dihargai gitu kan, bahwa pengalaman itu akan menjamin keamanan gitu, dan bahwa semakin lama bertahan ya semakin kuat gitu posisinya gitu kan. Ya realitasnya kan tidak seperti itu, ambiar itu semua gitu. Justru yang terjadi ya sebaliknya itu loh. Semakin sistem itu bergerak menuju efisiensi, ya semakin tinggi tekanan untuk ngebuat semua komponen itu ya termasuk manusianya gitu kan menjadi ya semakin mudah diganti gitu loh. Dan jika jika kita melihat semua itu tadi gitu ya secara jujur, maka satu kesimpulan yang tidak bisa dihindari itu adalah ya industri ini sebenarnya tidak kehilangan arah gitu loh. Tapi sebenarnya ya industri ini tuh justru bergerak menuju bentuk yang paling optimal bagi dirinya. Kira-kira seperti itu gitu ya. Cuma ya bentuk optimal itu tadi ya tidak selalu menguntungkan gitu loh bagi manusia di dalamnya. Oke, jadi dari semua yang udah saya bahas tadi, tentunya kalau kita susun semua ini dalam satu kerangka, ya kita akan bisa membuatnya jadi satu hal yang jelas lah ya. Jadi industri teknologi itu kan tidak berubah secara fundamental gitu loh. Yang berubah itu adalah fase dari sistem yang sama aja sebenarnya. Jadi fase ekspansi di awal itu kan itu menciptakan ilusi stabilitas. Nah, sementara ketika masuk ke fase koreksi, yang terjadi adalah realitasnya itu terungkap gitu loh. Nah, dalam realitas itu ya seharusnya bisa kita sadari gitu ya, kita sebagai seorang software engineer itu tidak pernah menjadi pusat dari sistem gitu loh. Jadi ya kita sebagai software engineer tuh cuma variabel aja dalam sistem. Jadi mungkin kalau kita mulai merasa ini kok kayaknya mulai nggak nyaman ya, ya nggak, memang sebenarnya dari awal itu tidak pernah dirancang untuk sesuatu yang stabil gitu loh untuk karir seorang software engineer. Dan ketika ya kita udah menyadari hal itu tadi, ya jawabannya tentunya akan muncul gitu kan, bahwa ya misalnya kita mulai nggak nyaman, kita mulai nggak betah gitu kan, ini bukan lagi suatu kegagalan gitu loh, melainkan ya mungkin kita udah sadar gitu kan. Jadi sadarnya di mana ya? Sadar bahwa kita tuh tidak berada dalam sistem yang menjanjikan ya stabilitas karir gitu loh, melainkan dalam sistem yang terus mengoptimalkan dirinya gitu kan, dengan atau tanpa kita sebagai engineer-nya. Oke, jadi kira-kira itu aja yang saya bahas pada episode kali ini. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua. Thank you for watching dan salam backend maga.